Bayangkan jika sejarah Mesir kuno yang kita kenal selama ini belum lengkap. Di balik para Fir'aun yang terkenal itu, ternyata ada kekuatan tersembunyi yang justru menentukan banyak kebijakan penting Mesir. Siapa mereka? Para wanita kerajaan. Mari kita ungkap kisah mereka yang terlupakan. Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan menggali fakta mengejutkan tentang wanita-wanita berpengaruh di kerajaan Mesir kuno. Mereka bukan hanya pendamping para raja, tapi tokoh yang memainkan peran besar dalam sejarah Mesir. Kisah mereka tidak sering diceritakan, tapi hari ini kita akan membahasnya secara mendalam. Banyak yang belum tahu bahwa para permaisuri dan putri kerajaan sebenarnya memainkan peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Contohnya adalah permaisuri Tie, istri dari Fir'aun Amenhotep III, yang tidak hanya menjadi pendamping, tapi juga bertindak sebagai juru bicara dan mediator di zaman Mesir kuno. Politik dan diplomasi bukan hanya wilayah kaum pria. Banyak yang belum tahu bahwa para permaisuri dan putri kerajaan sebenarnya memainkan peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Tie menjalin komunikasi langsung dengan pemimpin kerajaan besar lainnya, seperti kerajaan Mitanni di Asia Barat. Mengapa ini penting? Pada masa itu, diplomasi langsung biasanya dilakukan oleh pria, tetapi Tie berhasil memengaruhi kebijakan luar negeri Mesir, menjaga perdamaian, dan bahkan memfasilitasi pernikahan politik yang menguntungkan bagi stabilitas kerajaan. Namun, peran wanita di istana tidak hanya terbatas pada diplomasi. Mereka juga terlibat dalam urusan ekonomi dan domestik Mesir. Ratu Nefertari, istri Ramses II misalnya, tidak hanya dikenal sebagai pendamping raja, tetapi juga pengelola keuangan kerajaan. Banyak kebijakan terkait pembagian sumber daya seperti pangan dan dukungan ekonomi rakyat yang berasal dari nasihatnya. Para wanita kerajaan seringkali mengadakan pertemuan tertutup, membahas masalah domestik dan sumber daya, serta memberikan masukan kepada Fir'aun. Ada bukti bahwa kebijakan seperti alokasi gandum selama musim kering seringkali berasal dari ide mereka. Selain dalam urusan domestik, wanita di istana juga memiliki peran dalam membentuk aliansi politik melalui pernikahan. Putri-putri kerajaan seringkali dinikahkan dengan pangeran atau raja dari kerajaan tetangga untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat aliansi. Ratu Nefertiti misalnya, juga memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan agama yang diperkenalkan oleh suaminya, Akhenaten, melalui kultus Dewa Aten. Banyak yang tidak tahu bahwa peran mereka dalam ritual keagamaan juga menjadi alat politik. Dengan menunjukkan kesetiaan mereka kepada dewa tertentu, para ratu dan putri bisa memengaruhi rakyat dan menjamin dukungan mereka terhadap kebijakan kerajaan. Namun, dengan semua peran besar ini, mengapa sejarah sering mengabaikan mereka? Salah satu alasannya adalah sistem patriarki yang kuat pada masa itu, di mana peran pria lebih sering ditonjolkan. Catatan sejarah seringkali ditulis oleh pria atau mengutamakan pencapaian para Fir'aun. Meski demikian, semakin banyak penelitian arkeologi yang mengungkapkan bahwa para wanita ini bukan sekadar pendamping, tapi memiliki pengaruh kuat yang seringkali disembunyikan atau diabaikan dalam sejarah. Menyadari peran para wanita ini bukan hanya menambah wawasan kita tentang sejarah Mesir kuno, tapi juga menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, wanita sudah memainkan peran besar dalam pemerintahan dan diplomasi. Ini menginspirasi kita untuk melihat kembali sejarah dengan sudut pandang yang lebih luas dan menghargai kontribusi yang mungkin tidak tercatat.
Jadi, itulah kisah para wanita tangguh di balik kejayaan Mesir kuno. Mereka adalah pengaruh besar yang menentukan arah sejarah, meski nama mereka sering tenggelam. Jika Anda tertarik untuk tahu lebih banyak tentang sejarah tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.